Dalam video ini, kita akan memahami sistem muskuloskeletal, yaitu kerjasama otot, tulang, tendon, ligamen, dan sendi yang menopang tubuh, melindungi struktur penting dan memungkinkan kita bergerak dengan terkoordinasi. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang menggabungkan alat gerak aktif dan pasif. Otot berperan sebagai penggerak aktif, sementara tulang dan sendi menyediakan rangka serta arah geraknya. Kalau kita fokus ke sistem muskuler, otot adalah jaringan yang mampu berkontraksi. Kontraksi inilah yang menghasilkan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Di sekeliling otot terdapat fascia, yaitu jaringan ikat yang membungkus dan membantu menyusun otot agar tetap terorganisasi. Bagian utama otot sering dipahami sebagai badan atau perut otot, yaitu bagian yang menebal dan paling aktif saat kontraksi terjadi. Di ujung otot, kita menemukan tendon. Struktur ini kuat dan padat, lalu menghubungkan otot ke tulang agar gaya kontraksi bisa diteruskan menjadi gerakan. Selain menghasilkan gerak, otot juga membantu mempertahankan postur tubuh. Bahkan saat Anda berdiri diam, banyak otot tetap bekerja untuk menjaga keseimbangan. Otot juga menghasilkan panas, karena itu aktivitas otot berkontribusi penting dalam menjaga suhu tubuh tetap stabil. Secara umum, jaringan otot memiliki beberapa sifat penting. Otot mampu dirangsang, berkontraksi, memanjang kembali, dan menunjukkan elastisitas setelah digunakan. Sifat-sifat ini membuat otot bisa merespons sinyal, menghasilkan gerakan, lalu kembali ke panjang semula saat gaya berhenti bekerja. Jenis pertama adalah otot rangka. Otot ini melekat pada tulang dan bekerja terutama untuk gerakan sadar seperti berjalan, menulis, atau mengangkat benda. Secara struktur, otot rangka tampak lurik dan serabutnya panjang. Karena dikendalikan sadar, jenis ini disebut otot volunteer. Jenis kedua adalah otot polos. Otot ini ditemukan pada dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan saluran kemih. Otot polos tidak bekerja di bawah kehendak sadar. Gerakannya lebih lambat tetapi sangat penting untuk fungsi otomatis tubuh seperti peristaltik dan pengaturan diameter pembuluh darah. Jenis ketiga adalah otot jantung yang hanya terdapat pada jantung. Tugasnya adalah memompa darah terus-menerus sepanjang hidup. Otot jantung juga tampak lurik seperti otot rangka, tetapi kerjanya tidak sadar dan memiliki irama otomatis yang khas. Kalau disederhanakan, otot rangka menggerakkan tubuh, otot polos menjaga kerja organ, dan otot jantung mempertahankan sirkulasi darah. Dengan memahami kendali, lokasi, dan fungsinya, Anda bisa membedakan ketiga jenis otot ini dengan jauh lebih mudah. Gerakan otot terjadi karena kontraksi menarik tulang melalui tendon. Karena tulang bertindak seperti tuas, kontraksi kecil pun bisa menghasilkan gerakan yang jelas pada sendi. Pada banyak gerakan, otot bekerja dalam pasangan. Saat satu otot berkontraksi, pasangannya mengendur agar gerakan bisa berlangsung lancar. Contoh yang paling mudah adalah fleksor dan ekstensor. Fleksor menekuk sendi, sedangkan ekstensor meluruskannya kembali. Pada lengan bawah, kita juga mengenal pronasi dan supinasi. Pronasi memutar telapak ke bawah atau ke belakang, sedangkan supinasi memutarnya ke atas atau ke depan. Hubungan kerja ini sering dijelaskan sebagai antagonis dan sinergis. Otot antagonis menghasilkan aksi berlawanan, sementara otot sinergis membantu gerakan utama menjadi lebih efisien. Sekarang kita bedakan tendon dan ligamen. Tendon menghubungkan otot ke tulang sehingga gaya kontraksi dapat diteruskan. Ligamen berbeda. Struktur ini menghubungkan tulang dengan tulang pada area sendi dan membantu menjaga kestabilan agar gerak tidak berlebihan. Kalau otot adalah penggerak aktif, maka sistem skeletal memberi kerangka dasar bagi tubuh. Rangka mempertahankan bentuk tubuh, menopang jaringan, dan menjadi tempat melekatnya banyak otot. Tulang juga melindungi organ penting. Tengkorak melindungi otak, dan tulang rusuk bersama sternum membantu melindungi jantung serta paru-paru. Selain itu, tulang berperan dalam penyimpanan mineral dan menjadi lokasi pembentukan sel darah pada sumsum tulang tertentu.
Dalam jaringan penyokong, kita mengenal tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati. Tulang rawan lebih lentur, sedangkan tulang sejati lebih keras dan kuat menopang beban. Secara umum, tulang rawan dapat dibedakan menjadi hialin, elastik, dan fibrosa. Masing-masing memiliki kekuatan serta kelenturan yang sesuai dengan lokasinya. Pada tulang sejati, kita mengenal komponen dasar seperti sel tulang, matriks, dan pembuluh yang menopang jaringan hidup ini. Dilihat dari strukturnya, ada tulang kompak yang padat di bagian luar dan tulang spongiosa yang berongga halus di bagian dalam. Pembagian ini penting karena tulang harus kuat menahan tekanan, tetapi juga tetap cukup ringan untuk mendukung gerakan tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat berupa tulang panjang, pendek, pipih, dan tidak beraturan. Setiap bentuk berkaitan dengan fungsi mekanik yang berbeda. Terakhir, rangka dibagi menjadi rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial membentuk sumbu tubuh, sedangkan rangka apendikular mendukung gerak anggota gerak atas dan bawah. Sendi adalah tempat pertemuan antar tulang. Struktur ini memungkinkan tubuh bergerak dengan arah dan luas gerak yang berbeda-beda. Secara umum, hubungan antar tulang dapat dibagi menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah hubungan yang hampir tidak memungkinkan gerak. Contohnya dapat kita lihat pada sambungan tertentu di tulang tengkorak. Amfiartrosis memungkinkan gerak yang terbatas. Hubungan seperti ini berguna ketika tubuh memerlukan sedikit kelenturan tetapi tetap stabil. Diartrosis adalah sendi yang paling bebas bergerak sehingga sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, meraih, menoleh, atau melempar. Di dalam kelompok diartrosis, kita mengenal sendi engsel yang dominan bergerak satu arah seperti pada siku. Ada juga sendi putar untuk gerak rotasi, sendi peluru untuk gerak sangat luas, dan sendi pelana untuk kombinasi gerak yang fleksibel. Selain itu, terdapat sendi kondiloid dan sendi luncur yang memungkinkan pola gerak khas sesuai bentuk permukaan sendinya. Jadi, fungsi utama sendi bukan sekadar menghubungkan tulang, tetapi juga mengatur bagaimana tubuh bisa bergerak secara efisien dan aman. Sekarang kita masuk ke beberapa area yang sering menjadi fokus dalam pembahasan muskuloskeletal, baik di kelas maupun di praktik kesehatan. Area pertama adalah punggung bawah atau low back region. Bagian ini menopang berat tubuh bagian atas dan sangat berperan saat berdiri, duduk, membungkuk, dan mengangkat. Di area ini, kestabilan dan mobilitas harus seimbang. Kalau salah satunya terganggu, aktivitas harian bisa cepat terasa berat. Berikutnya adalah diskus intervertebralis, yaitu bantalan di antara ruas-ruas tulang belakang yang membantu menyerap tekanan dan menjaga kelenturan gerak. Leher menopang kepala dan memungkinkan gerakan seperti fleksi, ekstensi, rotasi, serta lateral fleksi. Karena mobilitasnya tinggi, area ini juga memerlukan kontrol otot yang baik. Siku terutama mendukung gerakan fleksi dan ekstensi lengan, serta bekerja bersama struktur lengan bawah untuk pronasi dan supinasi. Bahu adalah salah satu sendi paling mobile di tubuh. Mobilitas luas ini membuat bahu sangat berguna, tetapi juga menuntut kestabilan dari otot dan jaringan penunjang. Kalau dilihat bersama, kelima area ini menunjukkan prinsip yang sama. Struktur, gerak, dan beban selalu saling memengaruhi. Itulah sebabnya pemahaman anatomi dasar perlu selalu dikaitkan dengan fungsi saat tubuh digunakan dalam aktivitas nyata. Dengan peta ini, kita lebih siap memahami gangguan yang sering muncul pada area-area tersebut. Gangguan muskuloskeletal adalah keluhan atau cedera pada otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, atau struktur terkait yang mengganggu fungsi gerak dan kenyamanan. Gejalanya bisa berupa nyeri, kaku, bengkak, kesemutan, kelemahan, atau keterbatasan gerak. Pada sebagian orang, keluhan muncul perlahan lalu memburuk seiring aktivitas. Di punggung bawah, keluhan sering berkaitan dengan ketegangan otot, postur kerja yang buruk, atau teknik angkat yang tidak tepat. Pada diskus intervertebralis, masalah dapat muncul ketika bantalan antar ruas mengalami penonjolan atau kerusakan sehingga menekan struktur di sekitarnya.
Di leher, keluhan sering terasa sebagai kaku, nyeri, atau keterbatasan saat menoleh, terutama bila posisi kerja statis berlangsung lama. Pada siku, gerakan berulang dapat memicu gangguan di tendon sekitar sendi. Pada bahu, kombinasi mobilitas tinggi dan beban berulang juga membuat keluhan mudah terjadi. Faktor risiko kerja yang sering berperan meliputi postur yang buruk, gerakan berulang, beban berat, paparan vibrasi, dan durasi kerja yang panjang. Selain faktor fisik, faktor psikososial juga dapat berpengaruh. Tekanan kerja tinggi, kontrol kerja rendah, dan kelelahan bisa memperberat persepsi nyeri maupun pemulihan. Sebagai pengayaan, ada juga penyakit lain yang memengaruhi sistem ini, seperti osteoporosis, gout, rheumatoid arthritis, dan osteomyelitis. Jadi, gangguan muskuloskeletal bukan hanya soal satu bagian tubuh yang sakit, ini adalah hasil interaksi antara anatomi, cara bergerak, beban, dan lingkungan aktivitas sehari-hari. Pada akhirnya, sistem muskuloskeletal adalah kerjasama terpadu antara otot, tulang, tendon, ligamen, dan sendi yang membuat tubuh bisa berdiri, bergerak, dan tetap terlindungi. Karena itu, menjaga postur, mengelola beban kerja, dan merawat kesehatan sendi, otot, serta tulang adalah bagian penting dari menjaga fungsi tubuh jangka panjang. Dengan memahami dasarnya, Anda akan lebih siap menilai gerak normal, mengenali risiko, dan mempelajari gangguan muskuloskeletal secara lebih kritis.